Nah, jadi ilmu itu adalah salah satu elemen penting di dalam mencapai tobat yang hakiki. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di YouTube channel Saiful Huda Channel. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu maksud kedatangan Hadrat Imam Mahdi dan Masih Maud alaihi salatu wassalam, yaitu Hadrat Imam Mahdi dan Masih Maud alaihi salatu wassalam itu datang untuk membagi-bagikan ilmu, untuk membagi-bagikan ma'rifat yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Maksud saya menyampaikan hal ini sebenarnya adalah sebagai pendahuluan atas topik-topik yang ingin saya bagikan, yang akan saya bagikan dari khazanah-khazanah ilmu dan ma'rifat yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim yang dijabarkan oleh Hadrat Masih Maud dan Imam Mahdi alaihissalatu wassalam beserta para khalifah beliau yang terkandung, yang ditulis di dalam buku-bukunya. Seharusnya di dalam video kali ini saya ingin menyampaikan tentang perihal kehidupan setelah mati yang dibahas oleh Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di dalam buku-buku beliau seperti Filsafat Ajaran Islam dan Izalah Waham. Namun karena ilmu-ilmu yang beliau sampaikan ini terkesan baru bagi sebagian umat muslim, sebagian umat muslim pada umumnya, sehingga saya berpikir bahwa saya perlu menyampaikan terlebih dahulu semacam pengantar atas khazanah-khazanah ilmu yang terpendam yang kemudian dibukakan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ini, sehingga kita bisa memahami bahwa ternyata khazanah-khazanah ilmu yang terkandung di dalam Quran Karim itu begitu luas, dan di akhir zaman ini jalan untuk menuju ilmu-ilmu itu, jalan untuk mengetahui ilmu-ilmu itu adalah melalui Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dan Imam Mahdi alaihissalatu wassalam yang merupakan imam zaman di akhir zaman ini. Dapat saya sampaikan bahwa sebenarnya ilmu-ilmu dan ma'rifat ini sudah sejak awal ada di dalam Islam dan terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, seolah-olah ilmu ini sudah hilang dari umat muslim. Nah, Al-Masih Al-Maud dan Imam Mahdi sebagai reformer, sebagai pembaharu, bertugas untuk membukakan kembali khazanah-khazanah ilmu yang terkandung dalam Al-Quran ini, khazanah-khazanah ilmu yang sudah terkunci lama ini. Nah, berkaitan dengan ini, ada sebuah hadis yang selalu juga dikutip oleh umat Islam tentang Al-Masih Al-Maud dan juga biasa dijadikan keberatan atas pendakwaan pendiri Jemaat Ahmadiyah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalatu wassalam sebagai Al-Masih Al-Maud dan Imam Mahdi alaihissalatu wassalam. Bunyi hadisnya adalah yafidul malu hatta la yaqbalahu ahadun. Artinya, Al-Masih akan membagi-bagikan harta sampai-sampai tidak ada yang mau menerimanya. Sebagian orang berkeberatan bahwa Al-Masih itu akan datang membagi-bagikan harta. Tetapi Mirza Sahib atau pendiri Jemaat Ahmadiyah bukannya membagi-bagikan harta, malah memungut candah begitu. Malah memungut iuran begitu. Dalam kesempatan ini saya hanya akan menjawab tentang membagi-bagikan harta karena ini berkaitan dengan topik yang ingin saya sampaikan hari ini. Karena sebenarnya hari ini ada semacam dua topik. Yang pertama menjelaskan tujuan kedatangan Imam Mahdi alaihissalatu wassalam itu, dan kedua sekaligus menjelaskan tentang hadis membagi-bagikan harta ini. Nah, sementara untuk keberatan atas candah atau atas iuran yang ada di dalam Jemaat Ahmadiyah akan saya sampaikan di lain kesempatan. Maksud mal atau harta di dalam hadis yang saya sampaikan di atas tadi bukanlah harta duniawi, bukanlah uang begitu. Dan memang tidak bisa diartikan seperti itu. Karena di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Hadrat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa laukana libni adama wadiyam mimmalin labatigha salisan
wala yamla'u jawfa bani adama illa turab wa yatubullahu ala man taba. Artinya, seandainya manusia diberi 2 lembah berisi harta, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga. Yang bisa memenuhi dalam perut manusia hanyalah tanah. Allah tentu akan menerima taubat bagi siapa yang ingin bertaubat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menerangkan tentang fitrat manusia yang tidak akan pernah puas. Jadi sesuai dengan hadis ini, bagaimana mungkin pada saat Al-Masih dan Imam Mahdi itu datang, fitrat manusia atau fitrat orang-orang menjadi berubah. Sehingga na'udzubillah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini menjadi salah begitu. Na'udzubillah min zalik. Dan kita lihat sekarang bahwa benar adanya sabda Rasulullah SAW itu benar. Di zaman ini ketamakan, ya kan, orang-orang yang tidak pernah puas akan harta duniawi. Lalu bagaimana mungkin orang-orang ini akan menolak harta, menolak harta benda yang nanti akan dibagikan oleh Imam Mahdi atau Al-Masih yang akan datang itu? Kan tidak mungkin begitu. Karena sesuai fitrat manusia pada umumnya adalah tidak pernah puas gitu, tidak pernah puas dengan harta. Sehingga kalau nanti Imam Mahdi datang untuk membagi-bagikan harta duniawi dalam tanda kutip seperti yang dipahami oleh sebagian umat muslim, maka tidak mungkin orang-orang ini akan menolak begitu. Nah, pasti ada maksud lain di dalam hadis bahwa Imam Mahdi ini akan membagi-bagikan harta. Nah, jadi maksud dari Imam Mahdi atau Al-Masih yang dijanjikan itu membagi-bagikan harta adalah beliau akan membagikan harta berupa khazanah ilmu samawi, hakikat dan makrifat begitu. Namun sangat disayangkan banyak sekali orang yang tidak mau menerimanya, sebagaimana yang diisyarahkan di dalam hadis tadi bahwa hatta la yaqbalahu ahadun, sampai-sampai tidak ada orang yang mau menerimanya. Nah, oleh sebab itulah setelah kita mengetahui bahwa sebenarnya hadis ini bermaksud bahwa Imam Mahdi atau Al-Masih itu datang untuk membagi-bagikan khazanah ilmu samawi, ilmu ukhrawi. Nah, oleh karena itu saya ingin berusaha semampunya untuk membagikan khazanah-khazanah ini yang seperti sudah saya sampaikan tadi, bahwa ini mungkin terlihat seperti hal baru untuk sebagian orang, untuk sebagian umat muslim. Nah, untuk menutup materi ini, saya ingin menyampaikan sebuah sabda pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hadrat Masih Maud alaihissalam dan Imam Mahdi alaihissalam, yang beliau tulis di dalam buku beliau Daruratul Imam, yakni pentingnya seorang imam. Beliau bersabda, jadi tujuan baiat ialah bahwa seseorang yang baiat menjual dirinya beserta segala kepentingan-kepentingan pribadinya ke tangan seorang pimpinan rohani dengan imbalan bahwa ia akan memperoleh pengetahuan, marifat-marifat sejati, dan keberkatan-keberkatan sempurna yang senantiasa membimbingnya menuju marifat ilahi, keselamatan, dan keridhoannya. Hal ini menjelaskan bahwa taubat bukanlah satu-satunya tujuan baiat, karena seorang manusia dapat memperoleh jalannya sendiri. Namun tujuan sejati baiat adalah meraih banyak marifat, keberkatan, dan tanda-tanda yang akan menciptakan taubat hakiki. Dari sabda beliau alaihissalam ini juga kita ketahui bahwa tujuan baiat pada seorang imam rohani, pada seorang imam zaman, di dalam hal ini Imam Mahdi, adalah bukan hanya untuk bertobat. Namun tujuan sejati baiat adalah untuk meraih, untuk memperoleh ilmu, marifat sejati, dan keberkatan-keberkatan sempurna sehingga bisa mengantarkan kita pada taubat yang hakiki itu tadi. Nah, jadi ilmu itu adalah salah satu elemen penting di dalam mencapai taubat yang hakiki. Nah, atas dasar inilah saya yang lemah ini akan berusaha untuk membagikan semampunya khazanah-khazanah keilmuan yang dijabarkan oleh Hadrat Masih Maud dan Imam Mahdi alaihissalam di dalam buku-buku beliau, sabda-sabda beliau, dan sebagainya. Dan ini juga sebagai penyempurnaan hadis Yafidul Mal tadi, bahwa Imam Mahdi atau Al-Masih yang akan datang itu akan membagi-bagikan harta berupa khazanah-khazanah ilmu samawi, khazanah-khazanah marifat kepada kita semua. Nah, ilmu-ilmu ini mencakupi ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis, dan berbagai ilmu lain yang disampaikan juga oleh khalifah-khalifah beliau.
Mudah-mudahan saya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu dan bisa memberikan faedah untuk orang-orang yang ingin mengetahui ilmu-ilmu yang dibuka dan diungkap kembali oleh imam zaman ini, yakni Hadrat Al-Masih Al-Maud dan Imam Mahdi alaihi salatu wassalam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.